Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 23 Desember 2025 dengan judul Kejujuran. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 12 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Selama lebih dari 30 tahun saya telah menekankan bahwa bagian yang paling penting kepada kekristenan yang sejati adalah memiliki hubungan pribadi dan intim dengan Yesus. Saya secara konsisten mengejarkan hal ini. Saya menghabiskan 3 jam setiap hari bersama Yesus dalam renungan pagi, menghadiri pertemuan doa dan gereja, mengajar para klien di drug alternatif program tentang Yesus, berjalan 2 mil, 5 hari dalam seminggu, dan bahkan menjadi seorang vegan, semuanya dalam upaya untuk terhubung dengan Yesus. Tetapi ada sesuatu yang hilang, dan kemudian hal itu terjadi dalam perjalanan 10 hari ke Belgia. Saya menemukan tautan yang hilang, kejujuran, hubungan pribadi dan intim dengan Kristus tidaklah mungkin kecuali Anda benar-benar jujur pada diri sendiri. Dan pada Tuhan untuk pertama kalinya, saya berseru dengan jujur kepada Tuhan, memohon agar Dia melepaskan saya dari setiap dosa dalam hidup saya. Saya pikir saya adalah orang yang cukup baik sampai beberapa tulang kecil mulai berjatuhan dari penyimpanan saya dan kemudian yang besar. Jiwa saya hancur, namun saya semakin memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada saya apa yang perlu saya lakukan untuk berterus terang dalam hubungan saya dengannya. Sebagian dari penuaian saya membawa saya kembali ke 15 tahun yang lalu kepada seorang teman yang telah saya lukai. Roh Kudus mengesankan saya untuk menelepon dan meminta maaf. Dia menerima permintaan maaf saya, memaafkan saya dan berkata, "Saya memerlukan telepon hari ini." Dia memimpin doa kami berdua, dan kami berjanji akan bertemu satu sama lain di sorga jika tidak bertemu lagi di bumi. Saya tidak dapat mengungkapkan betapa senangnya perasaan saya terhadap penyembuhan yang terjadi di antara kami berdua. Apa manfaat pengalaman ini bagi saya? Sebagaimana yang telah saya akui bagaimana Bapa Surgawi saya telah memberkati saya dengan luar biasa, meskipun saya penuh dengan dosa. Tidak menahan saya sebagai tawanan, tetapi menghujani saya dengan begitu banyak pemberian yang sebenarnya tidak patut saya terima. Pertanyaan muncul di benak saya, apa yang akan Dia lakukan sekarang terhadap hati saya yang sudah berserah total kepadanya dan siap menerima rahmat-Nya? Pemikiran itu sungguh menakjubkan. Yang kedua, saya sekarang mencoba melihat orang lain dengan mata Yesus.
Saya melihat seperti apa yang mereka nanti, bukan seperti apa yang mereka sekarang ini. Hilang sudah legisme. Dunia saya menjadi berbeda. Permohonan saya adalah jangan hanya tampak berperan dalam gereja dan melewatkan kehidupan kekal seperti yang hampir saya lakukan. Jadilah jujur pada diri sendiri dan Tuhan. Seperti yang dikatakan Martin Luther King, saya akhirnya saya bebas dari terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya saya bebas dan rasanya sangat menyenangkan. Apakah Anda sudah jujur kepada Tuhan atau apakah Anda menyimpan dosa tersembunyi di dalam kehidupan Anda? Tanyakan kepada Tuhan apa yang diperlukan untuk terus terang dan lihatlah tulang belulang apa yang telah keluar dari penyimpanan Anda. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.